Selamat sore Bung Firdaus Ilyas. Selamat sore, Bung Meldi Rendra. Ini bagaimana kita melihat situasi saat ini, Bung Firdaus? Eh, Terutama korupsi-korupsi ini ya. Jadi ada kasus nikel juga di SDM ya. Ini juga menjadi tamparan baru juga di pemerintahan ya. Bahwa bolong-bolongnya banyak, Bung Firdaus ya. Saya kira ini harus dibereskan betul-betul, dicari mekanisme tertentu agar ini tidak berulang lagi gitu, Bung Firdaus. Iya, kalau kita bicara nikel, kemudian pertambangan mineral batu bara, sebenarnya kasus atau ya potensi kerugian negara atau potensi korupsinya jauh lebih besar ya, Bung Meldi ya, dibandingkan Iya. kasus-kasus yang lain ya. Hmm. Karena memang dari sisi nilai kekayaannya, kemudian mekanisme kontrolnya atau pengelolaannya itu lebih terbatas. Jadi ya kita kaya, tapi yang menguasai dan mengelola itu terbatas orangnya. Kewenangannya berpusat pada Kementerian SDM saja, atau untuk beberapa itu ada di pemerintah daerah. Tapi itu hanya di level elit gitu. Nah kemudian yang menarik juga kalau kita bicara sumber daya alam, terutama dalam konteks capresan ya, pemilihan presiden gitu, atau isu dalam pemilihan presiden nanti, ini kan juga menjadi salah satu isu besar ya gitu. Dan salah satu capres banyak sekali mengkritik bagaimana pengelolaan sumber daya alam kita, bagaimana kekayaan kita itu hilang. Bahkan dalam konteks yang lebih strategis ya, banyak dari kekayaan alam kita itu diekspor atau diolah mentah-mentah tanpa mendapatkan added value, tanpa dapat mendapatkan nilai tambah yang lebih baik untuk kepentingan masyarakat. Sehingga kekhawatirannya ketika kekayaan alamnya sudah habis, cadangannya atau depositnya habis, kita tidak punya apa-apa begitu. Jadi saya pikir selain korupsi dalam konteks pengelolaan keuangan negara ansih yang langsung ya, baik itu pengadaan barang dan jasa atau belanja-belanja negara, atau misalnya penerimaan negara terutama dari sisi pajak ya, gitu. Maka kita juga punya kasus atau korupsi dalam konteks pemberian perizinan, pengelolaan penerimaan negara dari sumber daya alam, baik itu pertambangan, migas, ataupun dari kehutanan, perikanan, dan sebagainya. Artinya sumber daya alam yang banyak sekali menjadi ketergantungan semua orang, baik itu sebagai hajat hidup, ataupun juga sebagai bahan dasar untuk pengembangan teknologi, atau bahan dasar untuk kemajuan industri. Jadi tapi praktek tata kelolanya masih buruk, kemudian masih dikuasai oleh politik rente, masih tidak optimal memberikan royalti atau bagi hasil kepada negara, sehingga ini juga sangat layak untuk diperhatikan, sangat layak untuk ditindaklanjuti atau dicermati lebih lanjut. Nah kemarin juga ada beberapa kasus ya, kasus terkait ya ini kan ditangani oleh kejaksaan gitu, walaupun saya tidak secara detail gitu ya, dugaan dari pertambangan nikel yang melibatkan baik itu BUMN, itu ya, anak perusahaan BUMN, dengan juga perusahaan swasta. Nah kita berharap sama seperti kasus-kasus sebelumnya yang melibatkan, saya lupa ya, Gubernur Sulawesi kalau tidak salah gitu ya, itu dalam pemberian izin atau konsesi pertambangan nikel, dan itu juga ada berlipatnya, ada indikasi kerugian negaranya, ada suapnya yang cukup besar gitu ya. Nah nampaknya tipikalnya juga masih sama, masih itu yang terjadi, Bung Meldi, begitu. Ini dulu kan ada masalah di daerah, Bung Firdaus, sehingga kewenangan daerah diambil pusat gitu kan. Dulu dari pusat ditaruh ke daerah, dari pusat. Sama saja, pusat daerah mempunyai, dikasih otoritas, tetap perilakunya sama, Bung Firdaus. Ini yang sebenarnya perlu kita kritik keras ya. Kedua, ide-ide hilirisasi dengan yang tidak nyambung dengan proses hulu gitu ya. Hulunya masih banyak bolong-bolong, sedangkan ide-ide hilirisasi itu semacam ide-ide yang menguap saja, Bung Firdaus. Iya, betul. Jadi kalau kita bicara dalam pendekatan yang komprehensif ya, kita tidak punya pendekatan yang komprehensif dalam pengelolaan sumber daya alam, terutama kalau kita spesifikkan dalam mineral dan batu bara gitu ya, Minerba itu. Pasca lahirnya Undang-Undang 4 2009, Undang-Undang Minerba yang baru, sebenarnya ada beberapa amanat yang bagus ya, misalnya mulai dari kewajiban divestasi untuk perusahaan asing, kemudian pengelolaan di dalam negeri, artinya optimalisasi penerimaan negara gitu ya. Jadi skema pemurnian itu kan lahir dari Undang-Undang 4 2009, dan itu yang kemudian diteruskan menjadi mekanisme hilirisasi yang sekarang banyak diperdebatkan gitu dalam mineral dan batu bara gitu. Kemudian pengelolaan kepemilikan, itu yang divestasi diambil alih atau saham itu kembali dikelola oleh Indonesia misalnya, itu juga amanat dari Undang-Undang 4 2009, termasuk amanat kontrak karya yang pertama misalnya gitu. Tapi kalau kita lihat dari belasan tahun itu tidak berubah, Bung Yadi, termasuk kewenangan pemberian perizinan dari pusat, kemudian
otonomi daerah diberikan kepada daerah, kemudian ditarik lagi dari kabupaten kota ke provinsi, kemudian ditarik lagi ke pusat, tapi kuliner persoalannya tidak berubah gitu. Maka tidak heran kalau kita lihat kemarin KPK menemukan ada ekspor ilegal untuk nikel gitu 2000 dari 2020 sampai 2023 gitu ya, ini Satgas Korsup itu sebanyak 5,6 juta ton. Padahal itu sudah dilarang gitu ya. Artinya karena kita sudah masuk dalam skema hilirisasi gitu. Nilainya tidak main-main gitu ya. Jadi kalau kita katakan dari nilai ekspornya, jadi CIF-nya, cost insurance freight-nya, terutama untuk tujuan Cina, itu kurang lebih 308 juta US dollar atau 4,6 triliun. Itu yang diungkap oleh teman-teman KPK. Tapi kalau kita ingat, ini kan bukan perjanjian yang pertama kali. Jadi saya ingat ya, dari 2009 gitu ketika Undang-Undang Minerba, itu 5 tahun kemudian wajib dilakukan pemurnian di dalam negeri gitu ya. Nah, pada Januari 2014 ketika saya masih di ICW gitu, saya banyak mengulik ini gitu ya. Itu kan juga sudah dilarang ekspor nikel ore atau boksit ore, mentah, konsentrat gitu ya. Tapi faktanya terjadi, jebol juga. Jadi 2014 itu kalau kita lihat dari custom di Cina gitu ya, ternyata dari Indonesia mereka dapat hampir 11,4 juta ton nikel ore. Kemudian 2015-2016 masuk lagi, sehingga totalnya 11,6. Value-nya lebih besar lagi, Bung Meldi, dibandingkan teman KPK yang terakhir gitu ya. Jadi value-nya nilainya 815 juta US dollar atau kurang lebih 12,3 triliun gitu. Jadi kalau kita lihat, ini kan persoalan yang berulang gitu ya, tanpa ada penanganan yang komprehensif. Termasuk juga ketika ada skema polisi untuk hilirisasi, tapi kita tidak menyelesaikan pangkal persoalannya gitu. Jadi di hulu belum selesai gitu ya, kemudian kita tarik ke bawah di hilirisasi. Kita tidak punya skema lahannya, tidak punya skema investasinya, kemudian bagaimana industri di hilirnya gitu ya, pengembangan industri dan segala macam. Termasuk juga kira-kira kalau sudah diserap, diolah di dalam negeri, itu bagaimana nanti industri turunannya. Entah itu baterai listrik, entah itu dalam industri elektronik dan segala macam begitu. Jadi di dalam pengelolaan sumber daya alam gitu ya, tidak hanya persoalan bocor-bocor seperti Pak Prabowo katakan, kedaulatan sumber daya alam gitu ya kita pertahankan, tapi bagaimana mengelolanya. Nah, kalau kita mengelolanya, kita butuh policy, butuh perencanaan, kita butuh sumber daya gitu. Kita butuh penegakan hukum yang konsisten ketika terjadi korupsi, terjadi penyimpangan, orang melakukan penyelundupan sumber daya alam dan seterusnya gitu ya, di depan aparat mereka mengapalkan barang-barang sumber daya alam, dan kita diam saja, tapi ketika muncul ke publik kita baru ikut-ikutan kelabakan. Jadi menurut saya ini agak klise begitu ya gitu. Tapi belum terlambat kalau memang kita mau memperbaikinya gitu. Salah satu momentumnya apa? Ya, kita titipkan agenda ini untuk Pilpres 2024 nanti gitu ya. Siapa yang kira-kira bisa benar-benar membenahi pengelolaan sumber daya alam kita, Bung Meldi? Iya. Dan ada satu hal lagi, Bung Firdaus, masalah mafianya. Jadi yang mengatur ya polisinya, jaksanya, gitu ya, tentara segala macam, orang-orang yang nanti yang terlibat dalam urusan hukumnya, ini juga perlu menjadi perhatian serius nih, Bung Firdaus. Ada mafia di situ. Betul. Jadi tidak mungkin kan orang melenggang gitu ya, melakukan tambang secara ilegal, melakukan yang memberikan perizinan di hutan lindung gitu ya, atau mengangkat barang tambang konsentrat ke luar negeri tanpa dilihat. Walaupun sekali dikatakan, oh ya kita punya ribuan pelabuhan tikus. Ya, pelabuhan tikus itu kan untuk kapal-kapal kecil, ponton-ponton kecil. Tapi ketika dia diangkat, dibawakan untuk diekspor ke Cina, ke India dan segala macam, kan merupakan kapal besar gitu, yang nilainya, yang tonasenya 50, 40, 70 ribu, bahkan sampai ratusan ribu metrik ton misalnya. Tidak mungkin tidak kelihatan begitu. Nah, ini yang menurut saya juga menjadi satu catatan ya, bahwa kita masih memiliki banyak oknum pengawasan, oknum penegak hukum gitu ya, atau penjaga perairan atau penjaga kedaulatan yang kadang-kadang juga masih bisa ya artinya diberikan suap, diberikan gratifikasi untuk meloloskan yang nilainya jauh lebih besar gitu ya, meloloskan sesuatu yang menjadi milik negara, meloloskan sesuatu yang seharusnya tidak boleh, karena kebijakan negara adalah kita melakukan hilirisasi, tidak boleh mengekspor bahan mentah, tidak boleh mengekspor raw material misalnya gitu. Jadi itu juga soal lain yang Bung Meldi ya, artinya penegakan integritas aparat penegak hukum. Tapi yang masih menggelitik di saya adalah kita punya Stranas PK gitu ya, Stranas dalam konteks membangun integritas aparat penegak hukum. Tapi kalau aparat penegak hukumnya masih begini ya, tidak ada gunanya juga Stranas.
strategi nasional pencegahan korupsi yang dibangun matriknya setiap tahun diperbaharui begitu ya, dilihat gitu ya, tapi tidak dapat memberikan efek jera atau peningkatan pengelolaan, perbaikan pengelolaan atau penerimaan negara begitu. Ini kan berkelindan antara kekuasaan, pihak swasta, dan negara sendiri. Dia punya aturan-aturan sendiri yang di luar aturan-aturan regulasi-regulasi resmi yang dilahirkan oleh DPR, oleh gubernur, oleh menteri, segala macam. Dia punya nih hukum rimba sendiri, Bung Firdaus. Betul, jadi kalau kita lihat tidak aneh banyak orang kaya gitu ya, karena mengelola sumber daya alam, baik secara legal ataupun ilegal gitu. Nah, orang kaya karena sumber daya alam itu tidak hanya kaya dengan sumber daya alam, dia juga memperkuat dalam sisi kekayaan politik, pengaruh politik gitu. Dan itu berkuliner. Jadi kalau kita lihat banyak dari skema-skema election atau pemilihan kepala daerah atau pejabat publik, DPR, DPRD gitu ya, itu juga banyak nanti ditentukan dari keterlibatan pengelolaan sumber daya alam gitu. Maka dari itu dari sekarang kita apa ya? Kita coba ya apa ya? Saya tidak bilang menyentuh ya. Kalau menyentuh hatinya itu kan terlalu baik ya, tapi mengingatkan dengan keras lah bahwa persoalan ini sudah berulang dan berkali-kali gitu. Jadi sangat-sangat naif kalau nanti pemimpin yang baru atau yang terpilih lagi nanti tetap menerapkan pola yang sama gitu ya. Bahwa sumber daya kepilihannya atau keterpilihan dana kampanye dari dan dana hitam sumber daya alam gitu ya. Kemudian ketika dia terpilih dia mengangkat pejabat atau peng-peng lah istilahnya Bung Meldi gitu ya. Penguasa dan pengusaha yang juga punya persoalan dalam sumber daya alam atau lingkungan hidup gitu. Karena kalau itu terjadi lagi ya kita akan kembali lagi gitu. Jadi sumber daya alamnya akan dikeruk lagi, tidak dipergunakan sebaik-baiknya, atau pencemaran atau apa ya? Atau mafia pertambangan, mafia migas dan seterusnya. Jadi sebenarnya itu yang kita akan coba dorong lebih jauh ya Bung. Artinya di balik temuan-temuan KPK, di balik penegakan hukum terkait konsesi atau perizinan pertambangan, kerugian keuangan negara gitu ya, illegal mining atau ekspor ilegal, sebenarnya ada persoalan mendasar. Mendasarnya di mana? Di kepemimpinan gitu ya. Pemimpinan yang punya integritas pasti akan mempunyai komitmen untuk penegakan hukum. Kalau dia berintegritas gitu ya, dia bisa menjalankan janjinya, maka dia punya komitmen untuk mensejahterakan publik atau masyarakatnya. Bukan mengkeruk kekayaan untuk semakin berkuasa, menambah kuasa yang lebih luas lagi. Terima kasih Bung Firdaus. Sama-sama, terima kasih Bung Meldi, tetap semangat, salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.